Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis maulid, majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Al-Wasaya Nafi'ah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sampai pada athar tusnadu ila salafis salih wa turwa anhum wa tungal, daripada perkataan pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Ada beberapa yang sudah kita baca. Sekarang sampai kepada ucapan qala rajulun li Hatim al-Asam. Ada seseorang laki-laki datang kepada Hatim al-Asam. Hatim al-Asam ini seorang sufi. Cuman yang datang ini orang yang bukan untuk mengambil manfaat ilmu, tapi mau ngejak debat begitu ya. Niatnya tidak bagus. Qala rajulun li Hatim al-Asam. Ada laki-laki datang kepada Hatim al-Asam. Kemudian dia tanya, min aina ta'kul? Karena Hatim al-Asam ini termasuk orang yang tajarrud ya. Jadi tidak melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki. Sing ono iku dipangan. Ya. Itu memang ada orang-orangnya sendiri. Kalau kita ya kerja gitu. Orang ini datang mengatakan, min aina ta'kul? Hatim, kamu ini kan butuh makan. Nah, terus makannya kamu itu dari mana? Makannya kamu itu dari mana? Qala, maka dijawab oleh Hatim al-Asam, min khazanatillah, dari simpanan ya, simpanannya Allah Ta'ala. Artinya ya, Allah yang ngasih. Sebagaimana makhluk-makhluk yang lain rezekinya Allah yang ngasih, ya saya makannya saya dari Allah. Faqala lahu, maka berkata itu laki-laki kepada Hatim, yulqa alaika, turun dari langit langsung makan. Ngono tah? Caranya seperti itu tah? Faqala Hatim, maka Hatim al-Asam menjawab, law lam takunil ardu lahu lakana yulqihi alayya minas sama. Seandainya bumi ini bukan miliknya Allah, hanya langit saja miliknya Allah, maka Allah akan memberi makanan saya langsung dari langit. Tapi karena bumi ini juga miliknya Allah, ya tidak harus makanan teko langit mudun, itu tidak harus. Ada cara banyak. Mungkin dari tanaman, atau dari lautan dapat ikan misalnya, atau dapat hewan apa di bumi. Ya, ini bumi kan milik Allah. Ada apa? Roti mudun teko langit. Ya kalau bumi ini bukan miliknya Allah, Allah ngasih makannya langsung dari langit. Berhubung bumi ini miliknya Allah, ya tidak harus dari langit. Faqala lahu antum taqulunal kalam. Maka laki-laki ini karena mesti dijawab ya sama Hatim al-Asam, dia mengatakan, kalian ini orang-orang sufi ini ono ae kalam ya, jawabannya ono ae. Faqala, maka Hatim al-Asam mengatakan, wa hal nazala minas sama' ghairul kalam? Bukankah yang turun dari langit itu adalah kalam? Ya, kalamullah maksudnya, firman-Nya Allah kepada para nabi. Dia bilang, anak ini banyak kalam, banyak omong. Ya kan yang turun dari langit itu kan bukan roti, kalam kan? Ya, firman-Nya Allah kalam yang turun dari. Ya sudah, ya saya ini kalam ya turun dari langit. Faqala ana la aku alam mujadalatik. Wah, kalau kayak gini tidak kuat debat ambek kon. Ya. Pasti ada jawabannya. Faqala lahu Hatim, saya dijawab lagi sama Hatim. Katanya Hatim al-Asam, li annal batil la yastaqimu ma'al haq. Karena yang batil itu tidak bisa jalan bareng sama yang hak, itu tidak bisa. Jadi kayak ente ini gini. Ya, selalu ngejak debat sama orang-orang sufi. Kemudian mau gandengan sama kita tidak bisa. Ya saya hanya mental ya. Nantang-nantang debat ternyata kalah, terakhirnya ngomong
sana tidak kuat kalau debat sama ente. Katanya Hatim, ya memang iya, karena batil dan hak itu tidak bisa bersatu, pasti akan mencari jalannya sendiri. Waqala Ibrahim Al-Khawas, berkata Ibrahim Al-Khawas, al-ilmu kulluhu fi kalimatin. Beliau berkata ilmu itu secara keseluruhan semuanya terkumpul di dua kalimat ini. Yang pertama, la tukallifu ma kufita. Jangan kamu terlalu payah untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah ada bagiannya, sudah dicukupi sama Allah. Yang dimaksud adalah rezeki. Kita ini kan sudah ditulis semua rezekinya, ini sekian 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 ya. Wis ana catatane. Kata para ulama, jangan payah-payah, jangan terlalu banting tulang untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya sama Allah sudah dibagi sudah. Sekiranya ente misalnya hari itu tidak keluar misalnya, bu loro atau apa, karena sudah tertulis rezekinya nyampe nanti dengan cara apapun. Kalau hari itu misalnya rezekinya sedikit, walaupun ente tidak mulai subuh sampai ketemu subuh, rezekinya segitu, tidak mungkin nambah. Jangan memaksakan diri untuk mencari sesuatu yang sebenarnya sudah ditanggung sama Allah, diatur sama Allah, yaitu rezeki. Wala tudayyi mastukfita, dan jangan kamu sia-siakan sesuatu yang kamu butuh terhadapnya, yaitu yang dimaksud adalah amal. Ya, semuanya pasti butuh apa? Butuh amal. Dikasih waktu, dikasih umur, dikasih sehat, dikasih semuanya, kenikmatan ya, mata, tangan, semuanya ini tujuannya supaya kita beramal. Tapi kadang-kadang kita sia-siakan. Umur kita sia-siakan, waktu kita sia-siakan, sehat kita sia-siakan ya. Mata yang terang kita sia-siakan ya, kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah min dzalik. Wa qala Sa'al bin Abdullah As-Sufi, man safa minal kadar, barang siapa yang bersih daripada kotoran-kotoran, artinya hati, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sombong. Wamtala'a minal ibar, kemudian hati tadi dipenuhi dengan ilmu-ilmu. Wastawa indahu zahabu wal madar, dan menjadi sama di mata dia emas dan batu-batu biasa. Kalau kita ya uang gitu ya, uang dengan kertas podo. Kalau ada orang seperti itu ya, kita ya, kalau kita ini ya tutup kelas ya. Istaghna billahi anil bashar. Kalau sudah seperti itu, hatinya bersih, dipenuhi dengan ilmu, kemudian dunia ini tidak bernilai bagi dia, maka dia akan cukup hanya butuh sama Allah, tidak butuh sama yang lain. Kalau sudah seperti itu, ya apa maksudnya uang sama dengan kertas itu? Jadi ketika kita mendapatkan harta, itu tidak membuat kita senang. Dan ketika harta itu kemudian ditakdirkan binasa, hilang atau terbakar, itu kita tidak susah. Itu yang dimaksud istawa indahu az-zahab wal madar. Ya, duit ambil kertas podo itu, ya itu seperti itu. Kalau secara umum kita kalau tidak punya uang, ya loro-loroan begitu. Itu sudah mujarab, sudah di mana-mana ya. Kok gak waras-waras yo? Ya iya, nyekel duit. Coba nyekel duit tak seger ya. Duit akeh seneng, tak duit susah. Umumnya manusia seperti itu ya. Nyimpen uang kayak wis lebih dari surga ya. Tak duit, wah, uang paling sengsara. Apa meneng duit
hilang, bisa stres, bunuh diri, ya loncat teko lantai piro. Urusan dunia semua. Nah, itu mereka orang-orang soleh, para aulia itu, para wali itu kebalikan daripada itu semua. Ya, kebalikan daripada itu semua. Ada orang datang misalnya yang cinta kepada dia, kemudian bawa uang, itu ndak goyang hati ini, biasa. Kon nggawa duit, ambek nggawa kertas podo. Ya duduk tambah, oh saya tak gekno kopi ini, ndak, biasa. Ya jazakumullah khair, nanti taruh bukan buat dia, nanti dibagikan kepada yang perlu. Ya, ada seorang soleh, ada orang kaya minal muta'alliq yang seneng dengan orang soleh ini, datang ke rumah itu membawa ini apa jenenge, gahru, dipilihkan gahru yang paling bagus wis pokoknya. Mbok sekiloe mungkin 60 juta apa pira ya, mahal, dibawakan sama uang. Datang waktu itu ada seperti pembacaan kitab begitu, ada beberapa orang duduk di rumah, datang salaman, ini Ustadz, ini Syekh, ini hadiah dari saya, gahru sama uang. Ya, langsung beliau ini manggil orang untuk buat areng gitu, buat areng yang banyak, ditaruh, itu gahru semua ditumplek. Seketika itu juga di acara itu dihabiskan langsung. Iki sing ngekeki mendelik iki 20 juta iki diobong kabeh. Langsung diputer ke orang-orang itu, disuruh pakai semua. Setelah selesai acara di situ, pembacaan kitab selesai, setiap yang salaman diambilkan uang, ndak ada ngitung. Salaman kasih, sampai entek duit, dia ndak ambil satu lembar pun. Ya. Nah, kalau kita ya mudah-mudahan ada yang seperti itu. Nah, ini tidak butuh sama orang, sudah tidak butuh sama manusia. Dia ya koneknya, sambungannya sama yang di atas tok wis. Kon gopo ndak goyang hatinya. Kenapa? Ya itu tadi, uang di hadapan dia itu tidak ada harganya. Ya, tidak ada harganya. Bahkan diceritakan dulu ada kalau tidak salah di Masjidil Haram, ada orang tokoh sufi besar ya, ulama besar, itu gelar sejadah, kemudian sholat sunnah. Tidak lama ada pejabat atau orang kaya datang, iki ulama isik sholat dinteni, tidak ada sholat tidak tente, nunggu 10 menit, setengah jam, 1 jam. Tak mari-mari sholat ini, ya ulama ini kesel akhirnya uang keping-keping emasnya tadi itu ditaruh di sajadahnya, kemudian dia ngetok itu, saya yang ngasih begitu, terus mundur. Setelah ulama ini salam, itu uang itu langsung digedrukno ini saja, dibuang, terus pindah, geser ya. Bingung gitu, iki emas dibuang. Akhirnya ditunggu, setelah selesai datang, saya minta maaf begini. Kalau memang Anda tidak mau uangnya saya bawa ini, wis permintaan apa wis, anak ingin berkah. Ya, ada permintaan apa dari Anda ini, apa permintaannya? Jawabannya ulama ini, saya minta satu permintaan. Ini terakhir ente ketemu anak, jangan ketemu anak lagi. Wis itu permintaannya, mulai. Ya, persis dengan ulama-ulama sekarang ya. Saiki nggo duit, ditelepon mana ya? Teko mana? Diinterno sampai ngarep, ya pintunya dibuka, ya santri-santri ini suruh mijeti dan lain-lain. Kenapa? Bawa 100 juta, 200 juta. Kalau ulama-ulama dulu, ya enggak tahu ya. Sebagian mengatakan mereka itu melihat dunia ini seperti ular, kayak uang diuncali ulo, ya apa kira melayu, tidak mau, takut mereka. Kalau sekarang, wah tambah dikeloni ulo ya, ulo ya dikeloni ya. Subhanallah. Mudah-mudahan
mendapatkan barokahnya orang-orang yang soleh. Apakah ada di zaman kita? Ada. Cuman kita tidak ketemu saja, ya, tidak kenal orang. Ya, ada orang seperti itu datang, ya, bawa uang misalnya ratusan juta, diterima, tapi bukan untuk pribadi. Ya, datang orang lain, ini pulang, orang lain datang, ngobrol-ngobrol, ternyata dia butuh. Nah, ini pas nih. Berapa biayanya? Sekian-sekian, dijupuk atau ke uang tadi. Di besok anak sing KP operasi dan lain-lain dijupuk, ambil dari. Nanti siapa lagi ingat siapa? Oh, fulan mau mantu, telepon, datang ke rumah, kasih, sampai entek. Dia tidak ngambil sedikit pun. Nah, itu ada masih di zaman kita ini, masih ada yang seperti itu. Ya, cuman ya jarang, ya, yang ada di gaya dewi, dipakai untuk keluarganya sendiri. Ya, itulah bedanya ulama-ulama terdahulu dengan ulama-ulama yang ada di zaman. Ya, kita ngerasa tidak benar, tapi belum dites itu. Kalau kita yang didatangi ya gimana? Ya, go misalnya SAM ya goyang ya. Karena belum dites ya itu tadi. Lek wis ketekan temen, nah itu ujian namanya. Kalau berhasil ya alhamdulillah, tidak berhasil banyak yang gagal ya. Wis ketok moto nek ngarep malah dikei 2M ngono berubah sudah. Hah? Apalagi dikasih jabatan. Ya. Ente harus begini, nanti saya kasih jabatan ini misalnya. Siap. Ya, siap. Akhirnya mengorbankan agama hanya untuk harta atau jabatan, waliyatubillah min dzalik. Yang terakhir, qala As-Sri As-Sagati, man 'arafa Allaha 'asha. Barang siapa yang punya ilmu, kenal dengan Allah, asya, maka itulah orang-orang yang betul-betul hidup. Wong urip iku sing duwe ilmu itu urip. Sing ndak kenal sama Allah itu mayit melaku. Durung mati wis dianggap mati. Sing hidup itu ya ulama-ulama itu, orang-orang yang hidup bener. Walaupun kadang-kadang mereka sudah meninggal. Ya, contoh di tempat kita ya seperti Habib Ja'far bin Syekhon misalnya, Kiai Abdul Hamid, itu orang-orang yang benar-benar hidup walaupun sudah meninggal tapi masih dikenang gitu. Diingat kebaikannya, budi pekertinya, akhlaknya, ilmunya, istiqomahnya, ya, kesolehannya dan seterusnya, karomahnya. Itu orang-orang yang hidup, orang-orang yang mengenal Allah. Adapun selain mereka mayit walaupun masih hidup, ya, apalagi sudah mati wis lali wis. Keluarga lah, mbahmu sapa jenenge? Ndak ero. Ndak tahu. Dek di kuburan ndak tahu. Ya apa mbae dhewe ndak ero. Tapi ulama-ulama sudah 100 tahun, hall yang ke 100 berapa? Itu masih dikenal, seakan-akan mereka masih hidup. Waman ahabbad dunya tosh, barang siapa yang cinta dunia akan selalu payah. Orang kalau tangi turu sing dipikir dunia wis pasti payah sudah. Di dunia dia payah ngejer, payah jogo. Doleke payah, menjaganya juga ya apa ya, wedi ilang, wedi dimaling, wedi iki ya. Itu payah mikir. Karena kita 24 jam jaga mobilku tak dilendi misalnya, cek gak beret, cek gak iki misalnya dikerukupi, iki ya bagus menjaga nikmat tapi payah ya, dan seterusnya. Di akhirat lebih payah nanti karena dia lebih mendahulukan urusan dunia daripada akhiratnya. Wal aqil ala nafsihi fattash, orang yang berakal, orang yang cerdas itu yang selalu mengoreksi pribadinya. Itu wong pinter jenenge. Kebalikannya, orang yang bodoh sing ngoreksi wong. Kon ngene, iki kurang iki ndak oleh ngono. Sing dikoreksi orang, dia sendiri kadang-kadang lupa kekurangannya. Tapi orang yang berakal, orang yang cerdas itu ngoreksi diri sendiri. Dino iki
opo kok ndak maca Quran ya. Nah, itu orang cerdas. Hari ini kok ndak maca wirid ya. Hari ini kok ndak sholawat ya. Hari ini kok ndak sholat qobliyah ya misalnya. Hari ini kok ndak sholat duha ya. Tadi malam kok ketiduran ya sholat witir. Nah, ini orang cerdas namanya. Mengoreksi kekurangannya diri. Kok saya sombong ya? Kok saya ini? Nah, kok saya hasud ya? Itu namanya al-aqil. Orang yang berakal ala nafsihi fattas. Dia selalu ya koreksi dirinya sendiri, bukan mengoreksi orang. Wal ahmak yaghdu wa yaruh filas. Tapi kalau orang yang bodoh, maka dia berangkat keluar dari rumah, pulang balik ke rumah malam, besok berangkat lagi, pulang lagi, ternyata tidak bernilai kehidupannya. Orang yang tidak berakal ya berangkat isu mulai bengi, berangkat isu mulai, terus seperti itu, tapi tidak ada nilainya kehidupannya. Tidak ada taatnya, tidak ada sholat jamaah, masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para ulama kita ini ya bisa menjadi bekal supaya kita menjadi yang lebih baik lagi insyaallah. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.